Tutorial kali ini membahas bagaimana melakukan investasi biaya customer acquisition secara bijak. Program ini bermanfaat untuk menarik konsumen dan mendatangkan pelanggan di bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Tubuh kita memerlukan cukup asupan nutrisi untuk metabolisme, seperti Anda perlu mendatangkan konsumen baru untuk pertumbuhan bisnis. Customer acquisition merupakan suplemen vitamin sebagai boosternya. Anda perlu memahami untuk apa melakukan customer acquisition supaya bisa memutuskan seberapa besar investasi biaya yang Anda perlukan. Jadi tonton video ini sampai selesai agar Anda dapat mengambil manfaat maksimal. Jumpa lagi bersama saya Hendra Mardoyo di channel Helmut. Kami membagikan tutorial manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam mengembangkan strategi dan operasional bisnis restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi yang telah terbukti hasilnya. Bisnis Anda perlu asupan nutrisi yang disebut customer acquisition, yaitu mengakuisisi atau mendapatkan pelanggan baru. Customer acquisition merupakan strategi esensial untuk kelangsungan bisnis. Untuk itu Anda perlu mempelajari 4 topik penting ini, mengapa Anda mesti melakukan customer acquisition, bagaimana menyusun strategi itu, berapa budget yang diperlukan, dan bagaimana mengembalikan investasi biaya yang Anda keluarkan. Mari kita mulai. Pertumbuhan bisnis sebanding dengan customer base yang Anda miliki. Anggap saja basis pelanggan ibarat sebuah ember, maka customer acquisition adalah menimba dan mengisi air ke ember itu. Sayang operasional outlet sering membuat kebocoran di ember itu, sehingga customer base Anda tidak berkembang. Saat Anda mendapat seorang customer baru, mungkin di outlet ada 2 orang pelanggan kecewa meninggalkan Anda. Ada 2 proyek besar yang perlu Anda benahi. Tim marketing mesti gencar mendatangkan lebih banyak customer baru untuk menggantikan pelanggan yang hilang dengan menjalankan program customer acquisition. Tim operation mesti giat memelihara pelanggan yang sudah ada agar tidak terjadi lagi kehilangan pelanggan dengan menjalankan program customer retention. Apabila kedua tim itu bekerja sama sinergis, maka customer base Anda akan berkembang. Mereka mesti fokus melakukan 3 tanggung jawab pokok ini. Tim marketing berperan menarik dan mendatangkan konsumen baru. Bekerja sama dengan tim operation, memikat hati tamu baru itu dengan menyajikan produk dan pelayanan terbaik. Tim operation mesti mengikat mereka menjadi pelanggan loyal yang mau mengajak teman dan keluarganya untuk datang juga. Begitulah siklus basis pelanggan Anda akan bergulung dan membesar seperti bola salju. Siklus itu bermula dari aktivitas tim marketing melakukan pengenalan merek kepada target pembeli dan menarik mereka datang dengan memberikan penawaran khusus. Tim marketing mesti memastikan saat kunjungan pertama, customer mendapat kepuasan sesuai yang dijanjikan, sehingga customer baru mau datang berkunjung lagi. Tim marketing mesti mendayagunakan advokasi customer agar mau mengajak teman dan keluarganya bersantap pula di restoran kafe Anda. Anda bisa tonton video ini untuk mempelajari program customer retention. Sekarang, tekan tombol subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan video terbaru Helmut. Bisnis Anda akan tergerus apabila tidak melakukan customer acquisition, karena secara alami Anda akan kehilangan pelanggan. 5% di antara mereka meninggal dunia, pindah tempat tinggal atau tempat kerja.
10% adalah masa mengambang. Mereka mengikuti tren pasar atau mengikuti rekomendasi teman dan keluarga. 10% pergi mencari produk, pelayanan, atau harga yang lebih baik. 15% tergoda atau ditarik kompetitor. Itu sebabnya Anda mesti memiliki program customer acquisition untuk menggantikan 40% pelanggan Anda yang hilang. Kita lanjut bagaimana menyusun strategi customer acquisition. Ibarat memancing, Anda perlu menyiapkan alat pancing dan umpan yang cocok dengan ikan yang Anda ingin tangkap. Strategi ini bermula dari menetapkan sasaran yang Anda ingin capai dengan mengidentifikasi target customer dan menentukan acquisition channel yang sesuai. Kemudian Anda tuangkan menjadi promosi yang menarik calon konsumen. Terakhir, Anda evaluasi bagaimana dampak strategi itu. Tentukan target customer yang mau Anda garap. Semakin jelas fokus itu, akan semakin besar peluang Anda mendapatkannya. Prioritas segmen terbesar atau terbaik sesuai bisnis Anda. KFC gencar melakukan customer acquisition agar dominasinya tidak tergerus dengan kompetitor fried chicken yang semakin banyak. Pahami perilaku dan kebutuhan customer untuk dapat mengambil peluang pasar yang belum tergalap. Video ini bisa jadi referensi memahami tipe konsumen. Untuk media akuisisi, Anda dapat menggunakan salah satu channel berikut. Media massa merupakan jangkauan yang luas, tetapi membutuhkan anggaran biaya relatif besar dan sulit untuk mengukur dampak hasilnya. Kerjasama dengan bisnis terkait yang memiliki basis pelanggan besar bisa jadi alternatif. Walau tidak mudah menggandeng perusahaan itu, Anda boleh coba dekati dan buka peluang menarik potensi pelanggan mereka. Sosial media memiliki jangkauan luas dan relatif rendah biayanya. Sudah banyak yang menggunakan sehingga sangat kompetitif. Anda perlu strategi cerdas untuk mendapat perhatian pengguna sosial media. Penggunaan influencer mesti diimbangi strategi pengukuran hasil supaya Anda bisa mengetahui berapa banyak customer yang dihasilkannya. Kalau Anda cerdas menggunakan lokal bisnis, hasilnya bisa lebih nyata. Karena Anda memahami seluk-beluk potensi area di sekitar outlet yang bisa Anda gali dan kembangkan. Belakangan ini, saya mencermati sistem reservasi aplikasi seluler. Sementara, saya masukkan layanan ini sebagai lokal bisnis. 4 media itu memiliki kekuatan dan dampak tersendiri terhadap program acquisition yang Anda jalankan. Gunakan yang membawa hasil manfaat terbesar untuk bisnis Anda, secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya Anda buatkan penawaran khusus yang menarik dan mengundang orang mau membeli, seperti combo harga khusus, penukaran kupon produk, coba gratis, atau penawaran waktu terbatas. Berikut contoh penerapan langkah strategi customer acquisition tadi. McDonald menggunakan mobile app sebagai customer acquisition channel dengan promosi gratis Big Mac untuk konsumen baru yang mendownload. Aplikasi seluler sekaligus digunakan untuk program customer retention dengan promosi harga khusus setiap hari. Golden Lamien bekerja sama mendatangkan basis pelanggan Gramedia dengan promosi harga khusus. Bebek Doer menggunakan sistem reservasi aplikasi seluler untuk mendatangkan customer mengisi kekosongan pengunjung di pagi hari dengan menawarkan promosi harga khusus. Like Me menggunakan billboard untuk menarik perhatian pengunjung untuk datang,
dengan menawarkan promosi menu harga khusus. New Kasmaran menggunakan publikasi humas di media massa untuk memberitakan keunikan konsep mini garden sebagai daya tarik mendatangkan konsumen baru. Berapa budget yang mesti dipersiapkan untuk menjalankan program customer acquisition? Tidak ada patokan anggaran karena kekuatan keuangan masing-masing berbeda, sesuai ukuran bisnis perusahaan dan jenis pelayanan restoran kafe. Kalau pengalaman saya menyusun anggaran adalah sebesar Rp15.000 per customer baru. Jadi, bagaimana mungkin Anda memberikan diskon sebesar itu? Justru tantangan untuk orang marketing adalah bagaimana membuat restoran ramai tanpa promosi diskon. Saya sudah membahas hal tersebut di video yang ini. Anda tidak perlu terpancing dengan promosi diskon Bank Mega. Itu strategi memutar arus uang tunai di bisnis mereka. Franchise Wendy's Burger di Indonesia adalah milik konglomerasi mereka sendiri. Anda ingat, waktu pertama Gojek meluncurkan layanan pembayaran GoPay, mereka cuma memberikan cashback sebesar Rp3.000 saja. Hasilnya booming juga. Sekarang, walau GoPay menyebut 50% cashback, itu sekedar gimmick marketing. Kenyataannya, cashback yang diberikan maksimum Rp50.000 saja. Artinya, budget customer acquisition cost sudah dipatok Rp50.000. Itu pun dibatasi 1 kali penggunaan per bulan per pengguna. Customer acquisition cost adalah semua biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan atau mendatangkan customer baru. Apabila Anda memberikan menu harga khusus, maka cost of sales adalah selisih dari harga normal. Marketing cost meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan promosi itu, termasuk biaya desain hingga pajak reklame. Total kedua biaya itu apabila dibagi jumlah customer baru yang berbelanja menghasilkan acquisition cost per customer. Contoh, Anda mengeluarkan biaya makanan 1 juta dan biaya marketing 150.000 untuk mendapatkan 100 orang customer baru. Maka customer acquisition cost-nya adalah 11.500 per orang. Jadi Anda mesti cerdas menggunakan anggaran biaya tersebut. Langkah strategis ini bisa jadi membuat acquisition cost Anda lebih efektif. Anda perlu menetapkan patok anggaran sebagai referensi. Anda ingat, patok anggaran saya 15.000. Anda juga mesti punya patok anggaran yang pas untuk bisnis Anda. Katakan Anda membayar jasa influencer total Rp8 juta, 5 juta untuk video, dan 3 juta untuk biaya produksi pembuatan videonya. Tetapi Anda tidak tahu berapa banyak customer baru yang datang ke outlet, hasil kerja dari influencer itu. Maka bagaimana menghitung customer acquisition cost-nya? Tadi saya sudah katakan, Anda perlu memiliki strategi pengukuran hasil. Misalkan, ada kata kunci yang Anda sisipkan dalam video itu. Mereka yang bisa menyebutkan kata kunci akan mendapat makanan tertentu. Hal yang sama saat Anda menyebarkan brosur. Sertai kode alfabet, nomor, warna, atau guntingan kupon untuk identifikasi yang Anda perlukan. Semua itu diperlukan untuk mengetahui perbandingan tingkat kesuksesan, tingkat biaya masing-masing strategi customer acquisition yang Anda lakukan. Dengan mengetahui conversion rate, Anda bisa melanjutkan atau menghentikan strategi tersebut. Anda mesti
kreatif memilih tema dan menuliskan kalimat marketing yang bisa menarik perhatian serta menggugah minat konsumen. Apalagi disertai penawaran jitu yang sayang untuk dilewatkan konsumen. Itulah 5 kunci keberhasilan program Customer Acquisition Anda. Apabila sudah melakukan semua hal itu, maka Anda akan menyadari tingkat produktivitas berbanding terbalik dengan acquisition cost. Strategi itu yang Anda perlukan. Produktivitasnya tinggi, tapi biayanya rendah. Ide ini mungkin bisa jadi inspirasi meningkatkan produktivitas. Temukan audiensi yang sesuai dengan sasaran yang Anda bidik. Apabila Anda menargetkan kaum muda dewasa, maka gunakan media yang cocok untuk mereka. Perkuat kalimat marketing yang mengundang perhatian konsumen dan berikan penawaran khusus yang menarik pembelian. Tingkatkan kepuasan pelanggan agar customer tahan lebih lama bersama Anda. Tutup lubang kebocoran agar air yang masuk tidak terbuang percuma. Ide ini bisa jadi inspirasi meringankan acquisition cost. Gunakan sumber daya berbiaya rendah atau tidak berbayar. Anda ingat contoh New Kasmaran Resto tadi? Mereka mendapat liputan publikasi itu secara gratis karena pandai menjaga hubungan baik dengan media setempat. Jalin kerjasama dengan badan usaha setempat agar Anda dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, yaitu basis pelanggan. Atau mungkin mereka bersedia berbagi biaya anggaran dengan Anda. Bangun interaksi komunikasi di media sosial dan dapatkan ulasan komentar positif dari pelanggan Anda. Zaman sekarang, komentar dan saran dari teman lebih berpengaruh daripada iklan. Ciptakan omongan dari mulut ke mulut perihal positif pelayanan dan produk Anda. Yang namanya word of mouth sesungguhnya ciptaan orang marketing. Mereka yang mulai menyulut tren topik pembicaraan itu di media sosial, bukan asli omongan dari customer. Kita lanjut bagaimana pengembalian investasi biaya yang Anda keluarkan. Siklus seorang pelanggan dalam bisnis Anda dimulai saat customer baru tertarik pada penawaran acquisition, kemudian berlanjut dengan kunjungan pertama dan berikutnya, sepanjang waktu hidupnya hingga terjadi kekecewaan yang mengakibatkan customer memutuskan tidak berkunjung atau berbelanja lagi. Siklus itu disebut customer lifetime. Semakin panjang waktu customer itu bersama Anda, semakin menguntungkan bisnis Anda. Sebab itu Anda mesti menyediakan budget customer service recovery dalam bentuk voucher makan untuk menembus kekecewaan pelanggan dan berharap customer itu mau tetap berkunjung dan berbelanja terus. Anggap saja untuk menarik customer baru, Anda mengeluarkan biaya acquisition sebesar Rp50.000. Dan saat berkunjung, customer itu belanja sebesar Rp100.000. Maka boleh dikatakan investasi Anda yang Rp50.000 sudah balik modal. Kenyataannya, Anda tidak sanggup membebankan biaya itu sekaligus. Maka Anda perlu lebih banyak kunjungan customer itu supaya biaya akan tidak memberatkan dan pengembalian investasi Anda pun aman. Total belanja customer sepanjang berbisnis dengan Anda disebut customer lifetime value. Dalam contoh ini adalah sebesar Rp300.000. Itu sebabnya pramusaji Anda mesti mengenali nama pelanggan dan kesukaannya, karena pelanggan tersebut bernilai jutaan rupiah sebagai harta perusahaan. Bahasan ini dikupas dalam video program Customer Retention.
Bagaimana kalau Anda melakukan customer acquisition menggunakan diskon 50%? Anggap transaksi customer itu 200.000, maka beban biaya diskon 100.000. Kalau customer itu jadi pelanggan, Anda perlu kerja keras mengembalikan investasi itu. Bagaimana kalau ternyata customer lifetime value-nya kecil atau tidak ada sama sekali? Anda bisa hitung kerugian yang Anda tanggung. Serupa dengan channel Harlem World, saya bisa saja membeli subscriber seketika saya punya 1.000 subscriber. Tetapi saya tidak memiliki penonton setia seperti Anda. Saya berharap Anda mau subscribe channel ini agar bisa terus menyajikan tutorial bermutu menunjang kesuksesan bisnis Anda. Itu sekedar intermezzo. Kita lanjut ke pembahasan materi. Kenapa budget acquisition saya hanya 15.000 saja? Sekarang Anda paham bukan? Semakin rendah biaya itu, semakin cepat balik modal dan mengurangi resiko apabila customer hanya datang sesekali atau 2 kali saja. Jadi Anda juga paham mengapa perusahaan sebesar Gojek saja mematok acquisition cost hanya maksimal 50.000. Itu pun sudah hasil subsidi silang dari asumsi perhitungan customer lifetime value optimal. Anda perlu melakukan analisa return on investment customer acquisition cost setiap program yang Anda jalankan, termasuk dampak global terhadap pertumbuhan bisnis Anda. Ide ini mungkin bisa jadi inspirasi menilai pengembalian investasi Anda. Analisa perkembangan customer base growth Anda. Apakah semakin membesar dan menjadi bola salju sesuai harapan? Analisa berapa bulan customer lifetime cycle bisnis Anda. Jadikan dasar perhitungan budget acquisition cost supaya Anda dapat mengamankan nilai investasi dan resiko. Pelajari customer lifetime value individu pelanggan. Anda bisa berikan mereka penghargaan menjadi member VIP. Analisa dampak mekanisme mesin penggerak sales Anda. Bagaimana pola visit frekuensi mereka atau average check mereka. Sekarang, Anda sudah memahami keseluruhan konsep customer acquisition. Apakah Anda meyakini customer acquisition merupakan investasi untuk pertumbuhan bisnis Anda di masa mendatang? Mulailah melakukan program customer acquisition secara bijak, agar Anda dapat menikmati hasilnya mulai dari sekarang. Demikian pembahasan tutorial manajemen bisnis kali ini saya tuntaskan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan bisnis, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi Anda. Kami juga memiliki video menarik lainnya seperti yang ini. Silakan tonton video Harlem World untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.